Serat Centini Jilid 6 berisi dari 15 pupuh, dari pupuh 357 sampai dengan 372. Berlainan dengan jilid-jilid sebelumnya, pada jilid ini bukan berisi tentang cerita perjalanan, namun lebih berfokus pada cerita pernikahan antara Jayeng Resmi yang sudah berganti nama menjadi Syekh Amongrogo dengan Niken Tambang Raras yang merupakan anak dari Ki Bayi Panurto dari Wonomerto, Mojokerto. Pada jilid ini untuk pertama kali disebut nama Centini yang merupakan rewang atau pembantu dari Niken Tambang Raras. Serat Centini ini pada awalnya bernama Suluk Tambang Raras yang kemudian diganti nama dengan nama Serat Centini sebagai penghargaan terhadap kesetiaan Centini yang selalu mendampingi Niken Tambang Raras. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari membaca Serat Centini jilid 6 yang satu ini, di mana satu jilid penuh hanya menceritakan pernikahan antara Jayeng Resmi yang sudah berganti nama menjadi Syekh Amongrogo yang menikahi Niken Tambang Raras yang merupakan anak dari Ki Bayi Panurto dari Wonomerto, Mojokerto. Cerita dalam jilid 6 ini menyeratkan adanya pergeseran nilai-nilai dalam penyebaran agama Islam di Jawa dibandingkan dengan pada saat awal kedatangannya, kisaran abad 14 yang dimotori oleh Dewan Wali Songo. Pergeseran ini yang direkam sangat baik oleh Serat Centini dengan dijatuhkannya Sunan Giri oleh Sultan Agung yang mengakibatkan adanya dualisme perkembangan budaya di Jawa, yaitu perkembangan budaya yang dimotori oleh pesantren-pesantren dan budaya yang dimotori oleh kerajaan dengan wilayah pengaruh masing-masing. Di samping itu, ada juga wilayah-wilayah yang tetap mempertahankan budaya lokal tanpa bisa dipengaruhi baik oleh budaya pesantren maupun budaya kerajaan. Barangkali juga pada saat itu dimulainya adanya ketegangan antara otoritas pemerintahan yang dimotori oleh kerajaan dan otoritas agama yang dimotori oleh pesantren-pesantren yang dalam beberapa dekade sejak saat itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Walaupun tidak setajam masa-masa yang lalu, ketegangan ini kadang-kadang masih bisa dirasakan dan secara sporadis muncul ke permukaan sampai saat ini. Pergeseran-pergeseran yang terlihat adalah yang pertama, pada masa Kesultanan Demak dan Pajang, hubungan antara kerajaan dan ulama Islam boleh dikatakan menyatu karena setiap ada hal-hal penting untuk diputuskan, raja-raja di Demak dan Pajang selalu berkonsultasi dengan Sunan Giri yang juga dianggap guru oleh mereka. Bahkan raja di Demak maupun Pajang baru dikatakan resmi menjadi seorang raja kalau sudah mendapatkan restu dari Sunan Giri. Yang kedua, pada awal Kesultanan Mataram, raja-rajanya juga sangat taat terhadap nasihat dari Sunan Kalijaga. Yang ketiga, Sultan Agung dari Mataram memiliki ide yang sangat berlainan dengan pendahulunya, yaitu beliau tidak mau adanya dua raja di tanah Jawa atau dua matahari dalam satu tempat sekalipun, yaitu adalah dirinya dan satunya lagi merupakan Sunan Giri Ageng. Ini adalah awal kerajaan tidak mau tunduk pada otoritas agama, bahkan raja memproklamirkan dirinya di samping sebagai panglima tertinggi angkatan perangnya, yaitu Adipati Engalogo sekaligus penata agama atau yang biasa disebut dengan Khalifatullah Panatagomo, yang merupakan suatu pernyataan bahwa ulama harus tunduk kepada aturan kerajaan. Ini adalah formalnya. Realitasnya, pesantren-pesantren menjaga independensi mereka dalam membangun budaya pesantren
yang tidak secara frontal melawan kerajaan, tapi di lain sisi tidak terlalu patuh kepada kerajaan. Yang keempat, karena itu, adat istiadat pernikahan model pesantren berbeda dengan adat istiadat pernikahan model kerajaan, walaupun ada juga sedikit kesamaannya. Yang jelas, pakaian yang dikenakan baik pengantin laki-laki maupun pengantin wanita, orang tua pengantin maupun pengiringnya, sangat berbeda dengan pakaian pengantin dari adat istiadat kerajaan. Begitu juga akad nikah yang tidak perlu dihadiri pengantin wanita, hanya ada di daerah-daerah tertentu yang pengaruh pesantrennya yang sangat kuat. Adat istiadat pengantin model kerajaan dijelaskan pada Serat Centini Jilid 2. Yang kelima, saji-sajian mulai dihilangkan pada adat istiadat pernikahan model pesantren, sedangkan pada model kerajaan sampai saat ini masih ada, walaupun tidak sebanyak pada masa-masa yang lalu. Itu ditandai dengan permintaan Syekh Amongrogo agar ibu pengantin wanita Nimintasih membuang semua saji-sajian. Yang keenam, pesantren-pesantren pada umumnya terpengaruh dengan budaya Arab, walaupun tidak seluruhnya. Sedangkan kerajaan mempertahankan tradisi budaya Jawa yang telah berumur ribuan tahun yang diturunkan dari budaya kerajaan yang telah ada sebelumnya, baik pada masa Jawa kuno dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha, atau lebih dikenal dengan budaya sinkretisme. Lalu yang ketujuh, ada budaya kenduri. Mungkin kelihatannya masih dipertahankan pada saat pernikahan Syekh Amongrogo, yang sebetulnya dalam budaya Islam tidak dikenal ini. Salah satu indikasi juga bahwa ada penyaringan terhadap budaya Arab yang bisa diterima, dan ada keinginan juga dari kalangan pesantren untuk mempertahankan budaya lokal. Yang ke-8, gamelan dan gending Jawa masih dipakai dalam perayaan pernikahan di kalangan pesantren walaupun dikombinasi dengan terbangan. Bisa disimpulkan bahwa kadar pengaruh budaya Arab bersamaan dengan penyebaran agama Islam lebih terasa di kalangan pesantren-pesantren dibandingkan dengan kalangan kerajaan dengan masing-masing wilayah pengaruhnya. Walaupun dalam banyak hal kalangan pesantren masih tetap mempertahankan pengaruh budaya lokal yang dianggap tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Lalu, untuk adat istiadat dan ilmu spiritual yang dibicarakan dalam jilid 6 ini, yang dikemukakan adalah yang pertama, Ki Buyut Wonohito menjelaskan daging binatang yang sebaiknya tidak dimakan dan beberapa yang mengandung khasiat yang lebih merupakan seperti mitos. Yang kedua, penjelasan adanya berbagai tembang, kakawin, tembang ageng, tengahan, dan mocopat. Yang ketiga, penanggalan Jawa mengikuti penanggalan bulan seperti penanggalan Islam. Setiap minggu ada tambahan yang diberi nama sebagai wuku yang berulang setelah 30 minggu. Di sampingnya ada pasaran yang berulang setiap 5 hari seperti Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Juga ada kalender musim atau Pranoto Mongso sebagai petunjuk petani terhadap pergantian 12 musim dalam setahun yang dikenal dengan Koso sampai dengan Sada. Yang keempat, sejatinya syahadat, rukun sholat, tempatnya rasa sejati, kewajiban istri. Dalam buku ini disebutkan bahwa kewajiban suami membimbing ilmu agama terhadap istri walaupun untuk hal-hal yang mungkin sudah diketahui oleh istri. Mungkin saat ini sudah jarang dilakukan. Setelah selesai pernikahan, suami mengajari ilmu agama pada istrinya. Pertama, belum tentu suami menguasai ilmu agama. Yang kedua, kalaupun tahu, belum tentu istri mau mendengarkan kalau diajari. Yang kelima, ada wirid syariat, wirid tarekat, wirid hakikat, wirid ma'rifat. Wirid adalah mantra yang diucapkan yang dipercaya bisa memperteguh tahapan-tahapan ilmu tasawuf yang sedang dipahami atau dijalani. Selanjutnya,
ada penjelasan tentang upacara akad nikah ketika Syekh Amongrogo melakukan pernikahan, meminta agar perayaannya tidak dengan cara yang mengundang maksiat seperti menanggap sinden ataupun ronggeng. Diceritakan juga pakaian yang dikenakan baik oleh pengantin laki-laki dan wanita maupun ayah bunda pengantin wanita yang memakai pakaian tradisional di daerah pesantren dilaksanakan di masjid dengan ki penghulu yang menikahkan pengantin disaksikan wali ayah pengantin wanita, Ki Bayi Panurto, serta para saksi lainnya. Pada umumnya di kalangan yang pengaruh pesantrennya masih kuat, akad nikah dilakukan tanpa kehadiran pengantin wanita. Hal ini pun mungkin masih berlaku sampai saat ini. Berlainan dengan upacara pengantin di kalangan keraton atau istana yang diadaptasi masyarakat secara umum. Yang kedua, upacara pertemuan pengantin. Pertemuan pengantin dilakukan di depan pintu pendopo dengan kedua pengantin melempar daun sirih atau balang-balangan gantal. Lalu pengantin laki-laki memecahkan telur dan pengantin wanita membersihkan kaki dari sang laki-laki yang kotor karena pecahan telur itu dibersihkan. Semuanya ini mengandung perlambang. Kemudian pengantin disandingkan di pelaminan di depan rombongan. Upacara temu pengantin ini berlaku untuk umum, hampir tidak ada perbedaan di seluruh tanah Jawa sampai saat ini. Mungkin untuk jelasnya nanti akan kita bahas secara terpisah dan lebih dalam. Setelah itu yang ketiga, setelah acara temu pengantin, acara ngabekti, yaitu pengantin laki-laki berbakti atau mencium suku dari bapak dan ibu pengantin wanita. Pengantin wanita ngabekti atau berbakti ke pengantin laki-laki. Syekh Amongrogo meminta agar ibu pengantin wanita Nimintarosi agar membuang semua sesaji karena hal tersebut termasuk kepercayaan menyembah berhala. Ini berkenaan tentang transisi tradisi Jawa kuno maupun Hindu yang penuh dengan saji-sajian menuju tradisi Islam yang tidak memerlukan sesaji. Yang keempat, Syekh Amongrogo mengajari pengantin wanita perihal ilmu agama tentang sejatinya syahadat, rukun sholat, tempatnya rasa sejati, kewajiban istri, esok harinya kedatangan tamu dari Gresik, Surabaya, Sidayu, Tuban, dan Rembang yang mengantarkan sumbangan. Hal ini berkenan dengan kedudukan Ki Bayi Panurto sebagai guru spiritual para bupati Bangwetan atau wilayah Jawa Timur. Ki Bayi Panurto meminta Syekh Amongrogo memberi penjelasan kepada yang hadir tentang kitab Ibnu Hajar, yaitu kedudukan Rasul, sholat sunnah, dan sholat wajib. Yang kelima, perayaan pengantin di tempat para keluarga. Ini berkenan dengan tradisi ngunduh mantu atau ikut merayakan yang dilakukan oleh keluarga dekat. Pengantin diarak menuju ke tempat Jayang Westi atau kakak Niken Tambang Raras. Diadakan kenduri di sana. Pengantin diunduh atau dalam artian dirayakan di tempat Jayang Rono, kakak yang satu lagi dari Niken Tambang Raras. Dengan gamelan yang mengumandangkan berbagai tembang. Jamal Jamil mempertunjukkan kebolehan olah kanuragan, mungkin seperti kesaktian debus. Lalu untuk singkatnya adalah cerita legenda atau adat istiadat ilmu spiritual yang dibicarakan dalam jilid 6 ini adalah untuk cerita atau legenda, yaitu jalannya upacara pernikahan antara Syekh Amongrogo dengan Niken Tambang Raras, maupun kebiasaan ngunduh mantu atau perayaan ulang di tempat keluarga terdekat. Selanjutnya, untuk adat istiadat ada tata cara pakaian dan upacara pengantin di kalangan pesantren yang berbeda dengan tata cara pakaian dan upacara pengantin di kalangan keraton atau istana. Penjelasan tentang khasiat berbagai daging binatang. Penjelasan adanya berbagai tembang seperti kakawin, tembang ageng, tengahan, dan mocopat. Lalu, untuk pengetahuan ilmu spiritual ada sejatinya syahadat, rukun sholat, tempatnya rasa sejati, kewajiban istri, kitab Ibnu Hajar, lalu tentang kedudukan Rasul,
sholat sunnah, sholat wajib, wirid syariat, wirid hakikat, wirid torekot, dan wirid makrifat, dan penjelasan yang terakhir adalah sejatining pangeran. Mungkin itu saja ringkasan penjelasan dari jilid 6. Semoga kedepannya bisa kita bahas secara terpisah, seperti perihal masalah pernikahan dalam adat Jawa. Mungkin cukup sampai di sini. Saya Saifud dan kita akan selalu belajar di Sinau Sastra Jawa.